baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Saya kasih kesempatan Bang Refli dulu ya. Bang Refli ingin menyoroti apa? Kawan-kawan semua ya, Parah. instead of kita ribut-ribut yang begini, tidak ada pembelajaran publiknya. Iya. Saya akan sampaikan paling tidak apa yang berkembang di gelar perkara terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan kepada mereka. Rifai tahu ya. Nah, pasal yang disangkakan kepada mereka itu 6 pasal. Satu pasal 310 KUHP, 311 KUHP, pasal 27A Undang-Undang ITE yang 2024, kemudian 28 ayat 2 yang ITE 2024, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang 2008 yang belum diubah. Dari gelar perkara kemarin ya, itu kita menghadirkan ahli pidana Didit. Menarik apa yang dikatakan dia. Pasal 310 dengan ancaman hukuman 9 bulan itu, kalau pasal itu dikenakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, itu berarti pengakuan bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang palsu. Kenapa? Karena pasal itu dikatakan adalah pasal yang berkenaan dengan pencemaran nama baik, memang itu terjadi, ya, tetapi you have no right untuk mengatakannya. Kan begitu? Apa hak Anda untuk mengatakannya? Tetapi itu untuk ranah privat, ini ranah publik, yaitu mengenai ijazah yang digunakan sebagai dokumen untuk jabatan publik. Maka kemudian ada pasal yang mengecualikannya. Itu satu. Artinya itu ada pengakuan secara diam-diam bahwa ijazahnya palsu. Adapun kalau digunakan pasal 311 fitnah, maka fitnah itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Kalau konteksnya adalah pengadilan, maka harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Pak Mahfud, Pak Jimli mengatakan, kalau tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan itu asli atau palsu, nggak bisa diproses ini orang. Itu ya. 2. Kemudian pasal 27A mengenai undang-undang pencemaran nama baik dengan menggunakan elektronik, itu mutatis mutandis sama lah dengan 311. Harus ada dengan 310 tadi. Dan itu ada pembatasan-pembatasan yang tidak berlaku untuk pejabat publik dan lain sebagainya. Nanti saya appeal, mestinya dilebarkan pejabat publik dan mantan pejabat publik harusnya. Kenapa? Karena kejadiannya itu adalah ketika dia masih menjabat sesungguhnya. Kan yang kita permasalahkan itu penggunaannya pada waktu dia menjabat, bukan sekarang. Oke. Lalu kemudian pasal 28A ayat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang 2024 itu jelas tidak bisa juga dikenakan. Karena basisnya harus suku, agama, ras, warna kulit, keyakinan, agama dan lain sebagainya. Ada itu precise di situ karena sebelumnya kan sara antar golongan, tapi kemudian dipreciseskan. Itu nggak bisa dikenakan juga karena yang dipermasalahkan ijazah. Ijazah itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan warna kulit, bukan kebangsaan, bukan etnis dan lain sebagainya. Itu. Nah, yang menarik terakhir ini, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang 2008. Yang pasal ke-5 dan ke-6. 32 itu adalah Anda mengoprak-aprik dokumen publik atau dokumen milik orang. Ya. Itu, merusak dokumen. Intinya begitu. Pasal 35 sebaliknya. Anda ngedit yang tadinya asli palsu jadi asli. Ya. Seolah-olah asli. Pasal 32 itu 8 tahun, pasal 35 12 tahun. Dari gelar perkara kita tahu bahwa itu pasal dilaporkan Pak Jokowi ternyata. Yang kata Pak Jokowi, saya tidak melaporkan apa-apa, saya hanya melaporkan peristiwa. Enggak. Dan saya sih pernah mendengar dari Yakub itu sesungguhnya ketika press conference itu sebenarnya. Dia pasal 32, pasal 35 dan lain sebagainya. Nah, pasal itu too much dan bahkan sangat tidak tepat. Tahan dulu di situ, too much-nya. Kita konfirmasi dulu ya, Bang Refli. Ya, tapi diselesaikan nanti ya. Oke. Ya udah barang tentu lah namanya tersangka dan penasihat hukumnya pengennya pasalnya sedikit-sedikit aja, yang ringan-ringan aja, itu wajar Mbak ya. Tapi yang pasti adalah jadi too much itu menurut ya semua tersangka pengen sedikit-sedikit aja, ringan-ringan saja. Tapi kalau kami berangkat dari sebuah fakta. Faktanya adalah apa? Fakta bahwa ada tindakan pencemaran yang dilakukan dengan rekayasa IT. Show langsung ya menggunakan aplikasi. Ngaco kan? Lalu ijazah ini tahu jadi miliknya Dul Matno. Itu sangat canggih buat kami gitu ya. Termasuk Pak Jokowi sendiri penasaran, dia harus didalami. Apakah betul kemajuan teknologi itu bisa seperti itu? Jadi 32, 35 memang sudah kami laporkan dari dulu. Sekarang kemarin Bang Roy Suryo kaget. Pura-pura kaget, kita semua tahu kok memang kami laporkan itu. Terbuka dan kembali lagi ini kan persangkaan. Semuanya nanti bisa dibuktikan atau tidak. Kalau ternyata tidak terbukti di drop ya nggak masalah juga.
Tapi juga kami akan mengejar penyidik apa yang terjadi kalau sampai seperti Nanti itu. saya komen. Ya. Oke, saya Jadi lanjutkan ini terkait dengan pasal-pasal itu. Jadi buat saya sih ini semua ada fakta-faktanya gitu. Nah, saya ngomentari sedikit soal kalau dia 310 jangan pilih 311. Ini memang menarik, Bang. Kalau Abang lihat di 27A, 310 dan 311 digabungkan oleh pembuat undang-undang di ITE. Problemnya di situ sebenarnya. Ya, kami sebenarnya pengen juga 311 karena lebih berat ancamannya, tapi kenyataannya 310 dan 311 di KUHP lama di undang-undang ITE digabungkan. Beliau mungkin tahu sendiri. Jadi itu sebenarnya problemnya kenapa muncul 310 karena undang-undang ITE-nya menggabungkan menjadi satu delik. Ini menjadi menarik sekalipun akhirnya hukumnya jadi ringan. Nah, mengenai 32 35 tadi sudah jelas semua. Jadi menurut kami ya hukumnya seperti itu, faktanya seperti itu, bahwa kalau tidak terbukti tinggal lihat ya contoh juga. Waktu penyelidikan kan tahu-tahu jadi 12. Ya, sekarang berubah jadi 8. Ini kan semua kewenangan penyidik. Kita hormati ya. Dan buat Pak Jokowi sih siapa tersangkanya. Tapi diakui laporan pertama ada beberapa pasal yang memang diajukan oleh tim. Dia kan udah diterangkan. Oh, oke. Ya, Di sini juga kita pernah bahas ya. Karena bahkan waktu itu kan Bang Refli kan mempersoalkan delik umum delik khusus digabungkan. Padahal hukum pidana Indonesia mengenal perbarengan gitu ya. Baik. Jadi ya ini diskusi hukum lah. Artinya semuanya clear dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa saya bilang too much dan kemudian bahkan saya mengatakan tidak logis. Kenapa tidak logis? Pasal 35 itu mengatakan adalah mengedit dokumen yang tidak asli atau mungkin palsu dan seolah-olah menjadi dokumen yang otentik, kan begitu? Dari tidak otentik menjadi otentik seolah-olah. Ini kan aneh justru. Kapan Roy Suryo mengatakan ijazah Jokowi itu otentik? Kapan Dr. Tifa mengatakan ijazah itu otentik? Kapan Risman mengatakan ijazah itu otentik? Jadi dari fakta saja pasal 35 tidak bisa diterapkan. Karena faktanya adalah mereka mengatakan ijazah itu palsu 99,9%. Kok aneh? Kok diterapkan pasal 35? Pasal 35 itu mengedit sesuatu yang tidak asli seolah-olah jadi asli. Yang mereka lakukan adalah meneliti sebuah berkas, sebuah ijazah dengan kesimpulan bahwa itu palsu, tidak otentik, ya kan? Itu aja nggak masuk akal, benar nggak? Ya. Boleh saya tanggapin? Sebentar dulu Nanti dong. dulu. Saya nanggapin dulu. Kemudian pasal 32, ya, pasal 32 itu ngedit dokumen, rusak dokumennya, atau katakanlah merusak dokumen publik. Kita bicara antara first product sama end product. First productnya A, kalau end productnya jadi A plus atau A minus dan lain sebagainya, maka berubah itu berarti. Ya. Bahkan jadi nol karena rusak. Yang mereka lakukan itu adalah melakukan sebuah proses penelaahan atau penelitian dan antara produk pertama dan produk berikutnya sama. Ya itulah yang mereka teliti, entah itu Jadi punya unsur Dian itu Sandi. tidak terpenuhi ya, Bang Refli ya? Tidak terpenuhi, maka Oke. saya katakan dari 6 pasal itu sebenarnya ngarang-ngarang semua. Oke. Ini sebenarnya dikit aja, kalau tak kita tambahin. bicara, kita angkat lagi nih level permainan kita. Iya, iya. Jangan hanya level undang-undang, level konstitusi. Selesai sebenarnya di konstitusi. Ini kata Rocky misalnya. Ini ada warga negara yang mempertanyakan mengenai ijazah seorang kepala negara. Loh, kok sekarang dia bukan kepala negara nih? Waktu yang digunakannya ijazah itu dia sebagai kepala negara. Karena itu, kok ada salahnya di mana? Itu satu. Yang kedua, ada yang namanya kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jangankan meneliti seperti dilakukan Roy Suryo dengan telematika, Rismon dengan digital forensik, Tifauza Tiasuma dengan neuropolitikanya. Kita berpendapat begini aja dilindungi. Makanya saya heran, kok ada orang ngomong di ILC kemudian dilaporkan ke polisi. Itu sontoloyo demokrasi kita kalau begitu caranya. Nanti bisa saja setiap acara TV kita ngomong dilaporkan ke polisi. Gimana kebebasan berpendapat? Bagaimana konstitusi kita menjamin? Itulah sebabnya kenapa ada kemudian ada reformasi besar-besaran pada tahun 2000 dan 2002 untuk mengubah konstitusi kita. Oke, baik. Begitu. Mas Roy ingin menambahkan? Gini, jadi saya ingin nambahkan fakta saja bahwa Undang-Undang ITE mulai dari tahun 2008, kemudian direvisi tahun 2016, direvisi lagi tahun 2024. Kebetulan saya termasuk yang ikut membuat. Saya itu sedih tapi sekaligus konyol melihat kelakuan orang-orang konyol yang membaca Undang-Undang ITE dengan salah. Pasal 32-35 itu awalnya itu adalah untuk e-commerce. Misalnya ada orang mentransfer bukti dokumen yang tidak tepat. Nih SK ketika saya dulu, saya namanya perseorangan loh nih, itu sejajar dengan ada dari Sukovindo lain. Ini tanda tangan Menteri Komunikasi Informasi waktu itu Pak Samsul Muarif. Ketika ada tim kelompok kerja bidang
pengembangan industri dan standarisasi. Waktu itu kami ditugaskan untuk merancang 2 undang-undang. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang ITE. Intinya apa? Penerapan pasal 32 dan 35 ini salah besar. Dan konyol nanti insya Allah akan ada seorang profesor juga yang dulu ikut di dalam pemerintah, puluhan tahun ikut, dan itu akan menerangkan nih konyol nih orang-orang yang menerapkan pasal 32 dan kasihan banget polisi itu. Saksi ahli yang akan dihadirkan. Iya, dan satu lagi nih kebohongan yang tadi ingin saya tunjukkan. Nih. Nih. Audionya bisa di Bisa. Nih. Nah itu gambarnya siapa itu? Ini beda topik. Ya memang beda topik. Saya ingin menunjukkan kalau orang ini, Nanti sesi khusus. ya orang ini mengatakan ijazah ditunjukkan. Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya dan tidak berkata scan. Tadi dia bilang scan, disaksikan seluruh penonton CNN scan. Mas Roy. Bohong lah udah. Mas Bohong di depan Roy. mahasiswa udah bohong kayak gitu. Dengar dulu, makanya, Mas Roy. Makanya konyol dah kamu bohong dah. Tunggu, Sama kasih kayak dia. kesempatan, Makanya kamu tunggu, kasih dengar. Udah bohong dah, kesempatan. gak usah, udah dengerin orang bohong. Tunggu, Mas Roy. Ya, supaya iya. Anda itu Ini ada rekamannya nih, ada Iya. rekamannya. Oke. Bantah orang yang ada di sini nih kayaknya kenal nih saya sama orang ini. Oke. Ya. Ini Orang ini siapa? bahasan yang lain. Ini bahasan yang Ini lain. bahasan yang Oke, lain ya. baik. Ini bahasan Tapi yang lain. Dia bohong. Oke. Bohong Mbak lagi di sini. Elvira, Kasih kesempatan. saya Ada jelasin supaya berimbang. Ya, silakan. Apalagi itu berhubungan sama saya. Silakan, Iya. silakan. Kemudian kan ditanya apa benar? Nih, misalnya Apa-apa mau bilang apa dia Dengar nggak dulu. bisa. Mas Roy, tunggu Udah sebentar. kayak Nah, Joshua tuh ditanya apa benar? Gitu. Ditunjukin Bohong. ijazah asli. Baru saya jawab. Saya yang ditunjukin scan asli. Mana ada scan? Nggak ada kata-kata scan. Nah ini nggak paham nih orang, makanya di otaknya cuman Kamu nggak bilang scan. Udahlah, kamu nggak bilang scan. Oke. Sumpah nggak sekarang kamu bilang scan. Mbak Elvira misal nanya saya nih. Loh bukan yang ada di sini. Yang kamu bilang tanggal Oktober itu kamu bilang scan Nggak nggak? ada. Lah nggak ada makanya. Ya terus masalah Makanya apa? kamu tadi bilang scan. Ditanya nih. Lah benar iya. Bang Freddy. Aduh konyol dah udah. Baik, Mas udah, Roy, nggak usah sebentar. lah orang bohong kayak gini. Tunggu, Malu tunggu kita. Mas Roy. Malu Oke. kita udah. Oke. Malu kita orang Saya bohong undang kayak Bang gini. Freddy. Saya ingin Iya. memberikan kesempatan Iya, Bang silakan Freddy kesempatan untuk orang bohong ini menyampaikan. Silakan Bang Orang Freddy. bohong ini biar ngomong. Mbak Mas Elvira Roy. di sini juga sudah pernah saya sampaikan sama Koizudunudin. Udah nggak coba orang lain, kamu aja. Nggak, ini loh kata-katamu di sini ada scan nggak? Di forum-forum lain juga jangan ada. di situ yang saya Nanti dengar dulu makanya. Apanya yang didengerin Di suaramu situ sendiri? yang saya bilang iya ijazah itu ada kita ditunjukkan. Ya, dari Nah, tangan Jokowi. Iya. Batas di situ saja. Lo lagi tunjukkan Kemudian apa? saya Berarti tunjukkan palsu. dengar Tunggu dulu Mas Roy. Iya lah ini ada. Udah dia mau muter-muter. Makanya Orang Anda- bohong mau muter-muter dah. Mas ada Roy, kesimpulan oke. Anda yang Iya. kacau. Oke, Nggak kemudian kacau. Ada setelah bisa di tahu situ- dia ngomong scan nggak tadi? Enggak kan? Enggak udah. Oke, kita balik ke substansi yang kita bahas tentang gelar perkara dulu, khusus. Mbak. Ini Nggak ketahuan harus. bohong dah. Udah ketahuan Tunggu, Mas bohong. Roy, Saya oke. harus Untuk kasus ini kita Saya enggak harus usah udah bohong. klarifikasi. Klarifikasi Roy. apa? Di Tunggu situ bohong. saya ngomong Iya. seperti itu. Kemudian saya diundang. Kayak Apa? begini, debat-debat begini. Benar Bang Freddy ditunjukin ijazah asli. Saya jelaskan. Mana kata-katamu di Baru sini saya enggak usah jelaskan. muter. Saya karena ijazah itu disita. Enggak ada kamu ngomong disita, enggak ada. Kamu Oke, ngomong saya disita, kasih nggak kesempatan ada. Bang Freddy. Tunggu Aduh, Mas ini Roy. bohong Oke. banget ini. Baik, Dari baik. tadi Kita bohong. balik ke substansi. Iyalah, pulang ke Oke, substansi aja. oke. Ya sudah terbukti Bang bohong. Freddy, oke. Pertanyaan saya. Biarin aja dulu. Enggak, di Oke. kasus ini terbukti bohong Kita enggak? ini. Pertanyaan saya ganti. Ya, Oke. ganti aja. Saya diundang. Oke, Di media pertanyaan muter saya lagi. ganti. Oke. Muter lagi, Ketika muter Bang lagi. Freddy melihat hasil ataupun kertas itu, apakah kemudian ada seperti tampilan yang kemudian ramai dibicarakan? Ada bagian sudutnya misalnya nggak ngomong hitam itu dan dulu. lain-lain. Mirip. Ini saya sedang menanyakan Ya, sebentar Mas mirip Roy. dengan itu. Mirip dengan ini. Ya. Oke. Dan itu pengakuannya adalah asli. Scan Hasil asli. scan asli. Asli Oke. apa? Dia nggak Baik. ngomong scan asli lagi. Yang saat itu yang Anda saksikan apa saja? Udah deh teman-teman. Iya buka kayak YouTube begitu dah. Mbak Elvira. Buka Ya YouTube jadi dah. Pak Jokowi ngomong, ya saya sebetulnya pengen menunjukkan ijazah aslinya kepada Mas Freddy karena Mas Freddy saya lihat sering di media. Ini ngomong nggak ada di Nah, rekaman, kemudian tapi ijazah itu sudah disita di Nggak Mabes ada Polri. ngomong gitu. Jadi saya tunjukin yang ini aja Baik. sekarang ya. Nggak ada, Scan nggak asli. ada. Ngomong itu nggak ada. Jangan Begitu. ngomong yang nggak ada dah. palsu Oke, dah. saat itu yang hadir siapa saja? Banyak. Kan ada. Dari relawan Jokowi semua? Projo. Atau Iya, Projo banyak. kemudian? Iya. Udah, Gitu kalau loh. orang Memang bohong nggak Oke. usah Projo Mbak. aja. Nah, Konyol di orang situ saya tidak pernah ketika ditanya, saya tidak pernah mengatakan saya melihat ijazah asli.
Udah kacau dah. Nah, ini otak-otak orang seperti ini kemudian menyimpulkan, Udah. mencari-cari kesalahan. Menyimpulkan ada rekamannya kok Begitu. menyimpulkan. Oke, baik. Kacau banget dah. Baik. Kita jeda dulu. Kami akan Ya, kembali kita sesaat bicara lagi. kacau Kami banget mengundang juga. Anda juga Bohong. penonton YouTube Orang CNN bohong. Indonesia Anda untuk yang mengajukan bohong. pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh narasumber yang Jelas hadir ada rekamannya. bersama kami malam hari ini. Kami kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.